Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Dan tidaklah nabi itu korupsi. Tidak pantas bagi nabi itu korupsi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang korupsi, maka ia akan didatangkan korupsinya tersebut pada hari kiamat. Jadi salah satu pertanggungjawaban bagi orang yang korupsi itu nanti akan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala harta korupsinya tersebut pada hari kiamat. Jadi ini dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berbuat jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi meskipun untuk orang lain, tidak untuk dirinya, ketika merugikan perusahaan, merugikan negara, maka itu namanya juga korupsi. Meskipun dia mengatakan saya tidak pakai sepeser pun, meskipun dia mengatakan saya tidak pakai sesen pun, tetapi kalau itu merugikan negara, merugikan perusahaan, maka itu adalah korupsi. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim hendaknya tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat merugikan tempat kita bekerja. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu yang berpotensi merugikan bagi tempat kita bekerja. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait korupsi ini, "Man istakmalnahu minkum," barang siapa yang kami pekerjakan di antara kalian. Jadi barang siapa yang dipekerjakan di antara kaum muslimin, kemudian fakatamana mikhyaton, menyembunyikan dari kami mikhyat. Mikhyat itu jarum. Jadi menyembunyikan jarum, fama fauqahu, atau yang lebih kecil dari jarum, fahuwa ghulul, maka itu adalah korupsi yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Jadi meskipun itu jarum, itu juga kelak akan didatangkan pada hari kiamat. Bahkan yang lebih kecil dari jarum itu juga nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Karena itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang amanah, karena korupsi meskipun kecil itu bisa berakibat menjadi malapetaka nanti di alam kubur maupun juga di akhirat nanti. Sebagai contoh, ini ada hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita. Waqala Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertempuran Khaybar. Jadi pada satu kali ada satu peperangan di Khaybar. Maka pada saat itu di antara harta rampasan perang di sana ada macam-macam. Tetapi kemudian yang mengejutkan bagi Abu Hurairah itu, tsumman talaqna ilal wadi ma'a Rasulillah. Kemudian kami berjalan menuju lembah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana ada budak beliau. Maka kemudian ternyata budak ini terkena lesatan anak panah. Ini falamma nazalna, maka ketika kami turun, jadi para sahabat turun ke budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ternyata budak ini terkena lesatan anak panah. Faqulna lahu hani'an lahu syahadah. Maka para sahabat mengatakan alangkah indahnya dia menemui syahidnya. Jadi para sahabat mengatakan alangkah indahnya dia menemui syahidnya karena mati pada saat peperangan Khaybar. Ternyata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya jubah yang dia pakai latal tahab alaihi naroh, jadi jubah yang dipakainya dinyalakan di api neraka, jadi terbakar oleh api.
akhadhaha minal maghanim yauma Khaibar lam tusibhal maqasim, karena dia mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi pada pertempuran Khaibar yang belum dibagi. Jadi ternyata korupsi tadi menyebabkan mati syahid itu gagal, gugur. Syahidnya tidak dianggap meskipun matinya betulan, berkorban nyawanya betulan, tetapi karena korupsi maka menggugurkan status mati syahid. Jadi padahal dia betul-betul mengorbankan nyawa dan betul-betul mati hanya karena dia mengambil jubah yang belum dibagi. Ini menyebabkan masuk neraka dan mati syahidnya tidak dianggap. Maka kemudian ada sejumlah orang yang menyaksikan hal ini, maka faja'a rajulun bisyiraq aw syirakain. Maka ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang tergopoh-gopoh datang kepada Rasulullah membawa 1 atau 2 tali terompah. Jadi sepasang terompah. Kemudian faqala, ketika dia mengatakan kepada Rasulullah tentang terompah itu, tali terompah yang belum dibagi itu, dia sampaikan kepada Rasulullah ketika mendengar dari Rasul bahwa orang tadi tidak masuk surga tetapi justru malah masuk neraka diakibatkan korupsinya. Maka kemudian orang ini datang membawa tali sendalnya atau tali terompahnya diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan syiraq au syirakani minnar, itu adalah 1 tali terompah atau 2 tali terompah dari api neraka. Jadi meskipun korupsinya itu berupa tali terompah atau tali sendal, bahasa kita apa namanya? Serampat. Korupsi serampat sendal itu juga bisa menyebabkan dibakar di api neraka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Padahal kalau kita ketahui serampat itu harganya berapa? Ya. Tetapi ternyata bisa berakibat masuk neraka karena korupsi serampat tadi atau tali sendal atau tali terompah. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat serius, yang memberikan ancaman kepada kita karena melakukan satu perbuatan yang disebut sebagai korupsi.